Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bima dimanapun berada. Nah, kali ini saya akan coba vlog tentang sejarah peninggalan benda-benda ataupun tempat-tempat bersejarah yang ada khususnya di Kabupaten Kampar. Karena kebetulan saya adalah putra daerah asli Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Oke, tonton terus video kita sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piwo. Baik sahabat Piwo, sekarang kita menuju lokasi peninggalan bersejarah dengan nama Lubang Kolam. Nah, informasinya ini dulu adalah jalan utama menuju ke Sumatera Barat sebelum adanya bendungan Waduk PLTA Kota Panjang. Jadi di sini ada dulu jalan lintas arah ke Sumatera Barat, perbatasan dari Riau ke Sumatera Barat. Oke, kita lanjut lagi ke dalam. Oke, sahabat Piwo, kita coba berjalan ke dalam area Lubang Kalam ini. Kita mau cari tahu lebih apa yang dapat kita informasikan kepada sahabat semuanya. Oke, kawan-kawan. Nah, kita sudah ada di bibir gua atau di bibir lubang, ya. Dan awal yang kita jumpai di sini terlihat angka 1929. Oke, mungkin ini adalah tahun pembuatannya di tahun 1929, berarti zaman penjajahan Belanda ini sudah dilakukan pembuatannya. Dan inilah menjadi salah satu akses jalan lintas dari Riau menuju Sumatera Barat. Dan ini adalah namanya Lubang Kalam atau Lubang Gelap. Oke, kita akan coba masuk ke dalam ini, tapi mungkin dengan menggunakan mobil ya. Karena ini sekarang ini juga jalan ini merupakan akses menuju ke Sungai Kampar, tempat para nelayan mencari ikan. Oke, kita akan jalan lagi. Thank you. Oke, kawan-kawan, coba masuk ke dalam gua Lubang Kalam ini. Ya, seperti ini kondisinya di dalam. Seperti gua, ya. Yang sengaja di lubangnya itu dibuat untuk menjadi akses jalan, kayak. Ya, kalau dilihat sih tidak panjang, mungkin di kurang 200 meter saja panjangnya. Nah, kita sudah keluar lagi di bibir lubang sebelahnya lagi. Sekarang ujung dari Lubang Kalam tadi berada pas di dam PLTA Kota Panjang sekarang ini. Jadi inilah jalannya yang dulu arah ke Sumatera Barat, sekarang sudah tenggelam karena sudah diisi oleh air bendungan. Nah, jadi jalan arah ke Sumatera Barat berarti pas di bawah dam PLTA Kota Panjang tadi. Sahabat Piwo, jadi pada tahun 90-an Lubang Kalam ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai jalan karena hampir semua jalannya sempat terendam air di danau PLTA Kota Panjang ini, dan keberadaan Lubang Kalam masih berdiri hingga kini dan dijadikan sebagai objek wisata. Bagi sahabat Piwo yang masih penasaran, silahkan berkunjung ke objek wisata Lubang Kalam, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Terima kasih.
sudah sampai lagi di Desa Kuntu, tepatnya di rumah Datuk Malin Putih ya, sebagai boleh dikatakan ahli waris lah ya, ahli waris dari almarhum Syekh Burhanuddin. Nah, beliau sudah memberi izin kepada kami untuk melihat peninggalan bersejarah almarhum. Ya Bang Anto ya. Nah, jadi di sini ada beberapa peninggalan bersejarah tentang eksistensi dan kepastian keberadaan beliau pada saat mensiarkan agama Islam, khususnya di Desa Kuntu, Kampar Kiri ini. Ya, Manto, boleh dijelaskan Manto apa aja sekarang ini yang di depan kita? Yang di depan kita ada stempel. Nah, tengok kan. Kitab. Ikonnya stempel. Oke. Coba mendekat. Nah, ini kitab tentang kitab peninggalan ya, peninggalan beliau, dan isinya tentang apa dan cara menulisnya seperti apa ya? Ini cara menulisnya kita kurang tahu, cuman isinya ini berdasarkan kitab ini yang menyiarkan agama Islam. Kemudian kitab aslinya dan ini adalah duplikatnya. Oke. Ya, ini bentuknya sahabat Vivo, kondisi buku atau mungkin kitab, karena ini sepertinya tulisan Arab Melayu atau bagaimana, saya Arab Melayu ya, saya kurang paham. Tapi ini menjadi salah satu sumber bukti sejarah keberadaan beliau pada zaman itu. Dan ini ada stempel yang menuliskan nama almarhum ya. Jadi sebenarnya Syekh Burhanuddin ini adalah gelar untuk seorang ulama yang mensiarkan agama Islam pada zaman dahulu. Jadi bukan nama asli. Jadi polemik yang terjadi mengatakan Syekh Burhanuddin itu ada di Medan atau ada di Padang Pariaman meninggalnya, kuburannya, dan juga ada di Kuntu. Tapi ternyata setelah kita gali lagi informasinya, Syekh Burhanuddin ini adalah ibarat nama atau gelar kepada seseorang sebagai ulama yang mensiarkan agama Islam. Ya Bang Anto ya. Baik sahabat PIWO di mana berada, kali ini kita berada di lokasi peninggalan bersejarah yaitu Candi Muratakus di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Nah, ini adalah bukti sejarah bahwa ada peradaban dan agama Hindu-Buddha dulunya di Kabupaten Kampar. Candi yang berukuran besar ini disebut dengan nama Candi Tua. Nah, Candi Tua ini atau Candi Sulung ini adalah bangunan terbesar dan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Nah, untuk ukuran kaki pertama tingginya 2,37 meter, sedangkan yang kedua mempunyai ketinggian 1,98, dan ada tangga di sisi barat dan di sisi timur yang didekorasi dengan arca singa. Oke, jadi bangunan terbuat dari susunan bata dengan tambahan batu pasir yang hanya digunakan untuk membuat sudut-sudut bangunan. Jadi berdasarkan penelitian tahun 1993, diketahui bahwa candi ini paling tidak telah mengalami 2 tahap pembangunan. Jadi indikasi mengenai hal ini dapat dilihat dari adanya profil bangunan yang tertutup oleh dinding lain yang bentuk profilnya berbeda. Oke. Para pakar purbakala belum dapat menentukan secara pasti sebenarnya kapan situs candi ini didirikan. Ada yang bilang abad ke-4, abad ke-7, abad ke-9, ataupun abad ke-11. Tapi yang jelas candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan kerajaan Sriwijaya. Yang kita lihat sekarang ini adalah Candi Palangka yang berada di depan Candi Mahligai atau Stupa, ya lebih dikenal dengan sebutan Stupa. Stupa berada di belakang Candi Palangka ini. Oke. Ini memiliki ukuran tubuh candi itu 5,10 meter dikali 5,7 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Jadi Candi Palangka ini pada masa lampau diduga digunakan sebagai altar bagi kerajaan Candi Muratakus saat itu. Ini
ini adalah yang dinamakan dengan Candi Mahligai atau stupa, ya, berada di posisi belakang Candi Tua atau Candi Induk yang berdampingan dengan Candi Palangka, dan di sebelah ini adalah Candi Bungsu. Oke, nah ini adalah Candi Bungsu. Nah, untuk Candi Mahligai atau stupa ini merupakan bangunan candi yang dianggap paling utuh dibanding yang lainnya. Jadi bangunan ini terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Ya, jadi pondasi persegi panjang dan berukuran 9,44 meter dikali 10,6 meter, serta memiliki 28 sisi yang mengelilingi atas candi dengan pintu masuk berbeda di sebelah selatan. Ya, awal terbentuknya stupa ini dulu di bagian puncaknya itu terdapat batu dengan lukisan daun oval dan relief-relief di sekelilingnya. Jadi bangunan ini diduga juga mengalami 2 tahap bangunan. Terakhir Candi Bungsu, candi yang bagian atasnya berbentuk persegi 4. Jadi pada zaman dahulu dilakukan penelitian, berhasil menemukan sebuah lubang di pinggirannya yang di dalamnya terdapat tanah dan abu. Jadi dalam tanah tersebut didapatkan 3 keping potong emas dan 1 keping lagi terdapat di dasar lubang yang digores dengan gambar-gambar trikula dan 3 huruf nagari. Jadi di bawah lubang itu pun ditemukan sepotong batu persegi yang pada sisi bawahnya ternyata digores dengan gambar trikula dan 9 buah huruf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Viwo dimanapun berada. Hari ini kita berpetualang lagi. Nah, sekarang kita sudah berada di daerah Kecamatan Kampar Kiri. Kita akan coba explore apakah ada lokasi atau tempat wisata maupun tempat bersejarah yang bisa kita sampaikan kepada sahabat Viwo semua. Oke, sahabat Viwo, kita sekarang sudah melewati Pasar Lipat Kain, dan tujuan kita kali ini ingin melihat salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Lipat Kain, tepatnya di Desa Lipat Kain Selatan. Nah, informasinya di situ ada sebuah lokomotif kereta api dan ada 1 gerbong yang tertinggal di Desa Lipat Kain Selatan tersebut. Oke, jadi lokomotif ini diduga adalah lokomotif untuk membawa batu bara pada zaman penjajahan Belanda ataupun Jepang saat itu. Jadi masyarakat kita atau rakyat Indonesia diperlakukan sebagai orang kerja paksa atau remusa. Nah, dari informasi yang kita baca, ternyata di Riau ini sendiri kabarnya ada 9 lokomotif. Nah, sampai sekarang yang masih ditemukan hanya ada 2 unit yang tersisa sebagai bukti otentik sejarah. Jadi yang satu itu ada di monumen yang diletakkan di Makam Pahlawan di Jalan Kaharudin Nasution Pekanbaru, dan yang satu lagi ternyata ada di sini di kawasan kebun karet masyarakat Desa Lipat Kain Selatan ini. Ya, inilah salah satu bukti sejarah yang mungkin masih minim informasi yang bisa kita berikan kepada sahabat Viwo semua.